Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agungan dari syariat ini, dari timur, dari barat, dari orang Islam, bahkan non-Islam, turut menyampaikan bahwa agama kita adalah agama yang sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul manan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kiram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khairil insan. Wa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha fi sirri wa alan la'allakum tuflihuna fi sa'iri zaman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan saudara-saudara kami yang mengikuti pengajian ini melalui radio di rumah, mudah-mudahan ada manfaat kepada yang mendengarnya dan sekaligus ada yang menyampaikannya. Mudah-mudahan menjadi bahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dikatakan bahwa istighalun bil ilmi min afdalit ta'am. Kita menyibukkan diri dengan belajar itu adalah sebaik-baik ibadat. Ibadat tentu saja kita sudah tahu banyak sekali, banyak bidang, banyak pendapat yang berhubungan dengan ibadat. Di antaranya adalah dengan belajar ilmu. Inna talabahu ibadatun. Dalam hadis disebutkan karena belajar adalah bahagian dari ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah ditetapkan bahwa judulnya adalah berhubungan dengan kebaikan, dengan keindahan, dengan keagungan daripada syariat Islam. Dan kita juga sudah menerangkan tentang betapa banyaknya para ulama, para sarjana yang telah menerangkan tentang keagungan dari syariat ini. Dari timur, dari barat, dari orang Islam, bahkan non-Islam, turut menyampaikan bahwa agama kita adalah agama yang sempurna. Agama kita telah terbukti, telah diakui oleh para ilmuwan, baik kaum Yahudi, Nasrani dan lain-lain, bahwa dalam syariat Islam cukup sempurna, telah diletakkan puluhan ribu masalah-masalah ilmiah yang sekarang masih dipegang, masih menjadi pedoman daripada kaum muslimin. Jamaah yang berbahagia, karenanya di Aceh tentu saja wajar mempelajari syariat Islam secara serius, secara lengkap adalah sesuatu kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena Aceh ini telah mendeklarasikan tentang
syariat Islam, atau dengan istilah lain bahwa Aceh telah mendapat payung hukum tentang berlakunya syariat dan menjalankannya syariat itu. Jadi dengan demikian payung ini harus dijaga dengan baik dan dikembangkan. Maka inilah perlu pengetahuan dari masa ke masa. Jamaah yang berbahagia, penambahan ilmu dalam bidang ini adalah sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena undang-undang kita juga telah menyatakan bahwa syariat Islam itu sesuatu yang sudah menjadi hukum resmi negara kita. Kita tahu bahwa negara kita memiliki beberapa sistem hukum. Satu di antaranya adalah hukum syariat Islam yang berkembang di Aceh, yang merupakan keistimewaan yang ada di Aceh seperti yang diatur di dalam pasal 24 Kanun atau Undang-Undang Daerah Aceh ini. Karenanya jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita ingin mengangkat sebuah topik, dan topik ini memperkuat keyakinan kita, karena kita sudah sangat yakin, bahkan sudah menghafalnya bahwa Islam itu agama yang sempurna. Agama Islam itu agama yang sangat indah dan memiliki nilai-nilai yang berlaku bukan saja lokal tapi internasional. Kemarin kita sudah sedikit mengantar bahwa hukum Islam di Aceh yaitu sangat sejalan dengan pendapat-pendapat para sarjana, yaitu bahwa Rasulullah SAW telah membawa sebuah ajaran yang lengkap, yang sempurna, yang telah meletakkan masalah-masalah ilmiah sampai puluhan ribu, serta kelebihan-kelebihan lain. Para ulama, para sarjana juga mengakui keagungan daripada syariat Islam itu, karena syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sangat sempurna, sangat lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahkan sesuai juga dengan tuntutan zaman modern. Maka karenanya pada malam hari ini harus kita perkokoh pendapat ini, kita hubungkan dengan nas, yaitu dengan Al-Quran sendiri, atau dengan istilah lain, kenapa syariat kita ini dikagumi oleh dunia. Bahkan profil Rasulullah SAW sendiri telah dinyatakan sebagai nomor satu di dunia. Beliau itu dianggap sebagai tokoh dunia dan letaknya pada nomor satu. Jamaah yang berbahagia, terlepas daripada kita merasa bahagia dengan pernyataan-pernyataan ini, tetapi harus kita mencari sebuah alasan lain, baik dari nas dan sebagainya, kenapa syariat Islam seperti ini. Maka jelas jamaah yang berbahagia, kita tidak lain berpegang apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pertama-tama, kedatangan Rasulullah diutus ke muka bumi adalah wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami mengutuskan Muhammad ke dunia ini adalah kafatan, lengkap pada semua masyarakat, pada semua manusia, pada semua
umat-umat yang ada di dunia ini, apakah ia Islam atau bukan Islam. Karenanya ditunjang lagi dengan ayat yang lain yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Syariat Islam itu adalah sebagai pembawa rahmat kepada alam, bukan saja kepada manusia tetapi kepada semua makhluk di dalam dunia ini. Kami membaca beberapa kitab. Yang satu saya bawa, mungkin kalau tidak sempat kami ini bisa membaca langsung, yaitu tentang kenapa Islam itu dianggap indah, dianggap sempurna, dianggap bisa menjadi pegangan semua umat. Pertama adalah watak daripada hukum Islam, atau disebut sekarang dengan karakter daripada hukum Islam itu kafah. Kafah adalah universal. Mana universal? Berlaku dalam semua bidang, berlaku secara umum. Berlaku secara umum bahwa syariat Islam ini bukan untuk orang Arab saja, bukan juga untuk daerah-daerah yang telah dibawa Rasulullah ajarannya, tetapi mencakup semua bidang. Semua bidang ini sebenarnya sangat logika, sangat tepat. Karena apa? Karena syariat Islam itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena apa? Karena Islam itu adalah penjabaran daripada fitrah manusia. Manusia memiliki fitrah. Di antara fitrah itu adalah diletakkan melalui hukum, dan hukum itu sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa manusia membutuhkannya. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, dapat disimpulkan yang pertama bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang maju, syariat yang tidak sempit, syariat yang tidak kaku, apalagi beku. Artinya bahwa syariat itu dapat diberlakukan dalam semua zaman. Dengan demikian lahirlah keindahan-keindahan yang dirasakan oleh manusia. Karena apa? Karena sepanjang zaman masih berlaku, masih dapat dipertahankan. Maka inilah yang disebut dengan prinsip-prinsip universal yang sifatnya umum, tidak kolon dan sebagainya. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, syariat Islam kita ini adalah harakah. Apa arti harakah? Dinamis. Apa arti dinamis? Yaitu dia bisa menyerap kebutuhan umat, berkembang sesuai dengan kenyataan di lapangan, tidak dipaksakan, kecuali adalah semuanya dibutuhkan. Artinya kalau orang membutuhkan hukum, maka langkah lebih awal dicocokkan dengan nilai Islam. Pernah di Amerika tentang pelaksanaan khamar, minuman keras, maka ada Presiden Carter pada waktu itu berupaya supaya masyarakat jangan lagi mabuk, karena menghindari, mengantisipasi bahaya mabuk memerlukan biaya yang luar biasa. Maka karenanya diterapkanlah tentang syariat Islam itu bahwa tidak boleh mabuk, walaupun tidak dibuat peraturan seperti di Indonesia atau di Aceh. Maka dengan demikian terasalah dunia juga sudah mengakui, dan banyak lagi hal-hal lain yang telah dicoba solusinya melalui syariat Islam, ternyata adalah sangat ampuh,
dan sebagainya. Maka karenanya wajar sekali bahwa kalau kita bahagia, bahaya sekali kalau kita bangga. Kebanggaan ini tidak cukup dengan mengetahui apa yang pernah disampaikan oleh para ulama dan tokoh-tokoh dunia, tetapi yang lebih penting orang Islam itu harus mampu melaksanakan dengan baik. Maka tahapan seperti di Aceh ini belumlah dianggap sudah berhasil, belumlah dianggap sudah maju dalam bidang syariat kalau pelaksanaannya masih samar-samar. Artinya belum sepenuhnya dikerjakan sepenuh hati oleh masyarakat kita, karena pertama tidak tahu, yang kedua mungkin kebijakan-kebijakan dari pemegang kekuasaan yang barangkali belum tuntas, belum serius sepenuhnya. InsyaAllah ke depan akan ada perubahan-perubahan dalam hal ini. Jamaah yang berbahagia disebut dinamis di sini adalah karena syariat Islam itu ada dua bentuk. Ada yang sifatnya mahkamah, tetap pasti, ya, tidak berubah-ubah, yang di sana disebut dengan apa? Ayatun muhkamah, minhu ayatun muhkamah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamah kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Artinya Allah telah menurunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat, ayat hukum dan sebagainya yang sifatnya muhkamah, pasti. Pasti artinya tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Langsung apa yang dibaca itulah arah daripada hukumnya. Yang disebut di situ Ummul Kitab, induk dan pedoman awal daripada Al-Quran kita. Yang kedua adalah mutasyabihat. Hukum Al-Quran itu ada mutasyabihat. Hukum Islam atau syariat itu ada mutasyabihat. Apa arti mutasyabihat? Artinya ayatnya sudah ada, maknanya sudah jelas ada, tetapi untuk mengambil bagaimana kesimpulannya mutasyabihat, masih ragu-ragu, masih samar-samar. Dan samar-samar ini tentu saja Allah ada tujuan tersendiri. Pertama, tujuan untuk bisa menampung sesuatu yang samar-samar itu oleh para ulama. Maka ulamalah yang akan memberi arah makna daripada ayat-ayat itu. Dan di sana pula lah bukan saja Al-Quran dan juga hadis, di sanalah awal dari lahirnya perbedaan-perbedaan pendapat. Kami mencoba untuk minggu-minggu yang akan datang akan menjelaskan kelebihan dari syariat Islam, serta juga menerangkan tentang terjadinya perbedaan-perbedaan. Apakah dengan perbedaan itu bahwa Islam itu tidak bersatu dan sebagainya? Ini banyak sekali. Maka karenanya ketika sudah kita mempelajari, rupanya banyak hikmah dan rahasia dalam hal-hal perbedaan pendapat ini. Dengan istilah lain, kita harus meyakini bahwa perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Ayat-ayat Al-Quran juga memberi dispensasi, memberi peluang dalam hal-hal berbeda untuk ditafsirkan oleh para ulama. Bahkan yang menarik bahwa semua ulama-ulama sudah sangat paham dalam hal-hal ayat-ayat yang sudah pasti,
dan juga sudah sangat paham tentang ayat-ayat yang masih samar-samar. Kesamaran ini adalah akan melahirkan mujtahid dalam menggali dan sekaligus akan menampung aspirasi masyarakat yang berbeda-beda dari satu zaman kepada zaman yang lain. Bahkan di dalam banyak ayat dinyatakan kalau Allah menghendaki bisa saja satu hukumnya Arab di luar Arab dan sebagainya, tetapi ini sengaja diberikan hak untuk berbeda, untuk diuji oleh Allah siapa yang sebenarnya ikhlas mengamalkan ajaran ini. Jamaah yang berbahagia, dengan penjelasan ringkas ini berarti kita bisa menyimpulkan yang pertama, hukum Islam ini indah dan layak berkembang karena hukum ini adalah menampung semua pendapat, menampung semua kondisi. Makna menampung di sini bukan membenarkan semua kondisi, artinya benar-benar kondisi ketika Allah menyatakan ada perbedaan, maka perbedaan itu ada faedahnya bagi umat manusia. Dan tentu nanti akan datang pada masanya kita akan menerangkan kelebihan-kelebihan dari syariat Islam itu. Maka disebutlah dalam penjelasan apa yang telah kami sebutkan, ini rupanya merupakan watak, karena watak dan karakter hukum Islam itu yang memiliki sifat universal, tidak kolot, berlaku semua zaman, dan juga memiliki karakter harakah, dinamis. Dinamis yaitu tidak kaku, maka tidak ada hukum yang tidak bisa dipecahkan. Atau dengan istilah lain, apakah kita menganggap bahwa Islam itu ketinggalan zaman? Ini tidak, karena semuanya sudah dijawab oleh nas itu sendiri. Bahkan usul fiqh sendiri telah menjabarkan lebih lanjut bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan yang nyata di lapangan. Inna taghayyural ahkam min taghayyuril azman, karena hukum berubah karena perubahan masa dan sebagainya. Yang kedua, karena alasan perubahannya seperti dinyatakan dalam kaidah usul, al-hukmu yadurru ma'illah wujuda wa adama. Hukum itu berkisar pada alasan nasnya ada, maka ada hukum. Tanpa nas, maka tanpa alasan. Maka dengan demikian lahirlah pendapat-pendapat yang mengatakan kita harus menghindari sesuatu yang tidak bersumber dari nas. Ada yang menyatakan dengan bid'ah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah watak daripada hukum Islam adalah ausatiyah. Ausatiyah apa artinya? Yaitu berimbang, logika, dan hukum Islam itu pertengahan, atau dengan istilah lain nilai-nilainya terpadu antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, atau antara kepentingan akhirat dengan kebutuhan di dunia. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, perpaduan ini menyebabkan umat Islam selalu berkiprah pada semua zaman. Kalau selama ini kita membuka YouTube tentang tentang Dr. Zakir Naik, yang memang beliau sangat ahli memberi jawaban, yang sehingga banyak orang di luar Islam sekarang sudah berduyun-duyun masuk Islam. Bahkan ada
yang sekaligus satu gereja. Dan mudah-mudahan ini benar, bukan kita menyampaikan sesuatu yang bohong, kecuali Allah telah menerangkan idza jaa nasrullah fatahu aitanna sayadkhuluna fiddin. Ketika kita melihat ada masa-masa bahwa orang Islam akan berduyun-duyun masuk Islam, maka sekarang sudah dipahami hampir tidak ada hari yang tidak ada orang masuk Islam, terutama adalah penguasa itu sendiri, pakar-pakar ilmu dan sebagainya. Dan yang terakhir kajian kita adalah berkenaan dengan menyikapi kehendak masyarakat. Menyikapi kehendak masyarakat, tentu saja masyarakat dalam memahami hukum Islam ini tentu beragam sesuai dengan kemampuannya. Maka di dalam kitab usul fiqh telah digambarkan bahwa tujuan daripada hukum itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan kepada masyarakat itu sendiri. Dan kemaslahatan itu juga ada macam-macam dan sudah dirinci. Al-maslahatul daimah muqaddamun ala maslahatil aniyah dhaifah. Kemaslahatan yang sifatnya abadi diutamakan dari kemaslahatan yang pragmatis sementara dan lemah. Artinya kemaslahatan ini adalah tujuan daripada syariat kita itu sendiri. Maka kalau kita membaca di dalam usul fiqh, namanya usul fiqh al-islami, ini dikarang oleh Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili. Ini ulama fiqh terkenal di dunia dan kitab-kitabnya menjadi pegangan dari berbagai perguruan tinggi. Di sana diterangkan bahwa kemaslahatan itu ada yang sifat abadi dan ada yang sifatnya sementara. Maka karenanya jenis-jenis kemaslahatan juga telah terbagi. Satu diantaranya adalah daruri. Daruri artinya kemaslahatan yang sifatnya darurat. Apa arti darurat? La taqatadafu, yang tidak mungkin dielak, harus dilakukan dan sebagainya. Ini banyak dalam prinsip-prinsip hukum yang di sana banyak contoh-contoh tentang hukum-hukum baru yang sifatnya darurat. Sifatnya darurat artinya tidak mungkin dielak, harus ada hukumnya, dan sifatnya tidak hanya monoton berdasarkan nas, tetapi diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua al-hajiyah. Hajiyah adalah kebutuhan, kemaslahatan, perubahan dan sebagainya itu tergantung kepada kebutuhan. Dengan demikian hukum Islam itu tidak kaku. Kalau memang benar-benar dibutuhkan, maka kebutuhan itu menjadi tuntutan hukum. Dengan demikian ada hukumnya wajib, ada yang baru itu hukumnya sunat, ada yang mubah, ada yang haram dan sebagainya. Intinya jamaah yang berbahagia, masyarakat ditampung kebutuhannya, atau hukum Islam itu memperhatikan kondisi masyarakat. Kalau kita melihat masalah ekonomi sekarang, yaitu sudah banyak berubah dibandingkan dengan masa-masa lalu. Masa lalu mungkin sifatnya sederhana, misalnya masalah jual beli saja. Bagaimana jual beli menurut Islam? Bagaimana ijab kabulnya? Maka itu beragam. Ada ijab kabul cukup dengan berkata
dengan lafaz, tapi ada juga yang tidak. Karena apa? Karena suasana sudah berbicara lain, seperti ijab kabul melalui melalui internet, melalui HP dan sebagainya. Dan ini ada syarat-syarat dan nanti akan diuraikan lebih lanjut ketika kita membahas masalah jual beli dalam ilmu hadisah. Ilmu yang berkembang sekarang ini. Yang ketiga adalah tahsiniyah. Tahsiniyah adalah keindahan. Ada yang berubah, tapi bukan bermakna yang lama salah, tetapi yang baru ini diperbaiki, diperindahkan. Yang diperindahkan bukan prinsip-prinsip syarak. Kalau syarak tidak boleh ditambah-tambah, karena menambah hukum syarak itu adalah dosa, bahkan disebut bid'ah. Tapi yang dirubah adalah sesuatu untuk memperindah. Mungkin lagi seperti masjid kita ini yang sangat digemari oleh orang luar karena beberapa perubahan, beberapa bentuk yang bentuk ini adalah disenangi oleh masyarakat. Apakah dengan ada payungnya seperti di Arab, ya, sekarang sudah ada di Aceh, sehingga orang kalau mau melihat payung Arab boleh saja melihat payung di Aceh misalnya, dan sebagainya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, dalam hukum Islam telah kami sampaikan tadi, ada yang sifatnya sebagai karakternya yang tidak yang selalu diperhatikan, yaitu dengan dengan universal, dan yang kedua ada yang sifatnya dinamis, dan yang terakhir ada yang sifatnya logika berimbang. Berimbang artinya pertengahan antara sesuatu yang dari lama kepada yang baru, dan yang baru ini adalah juga harus diingat kepada prinsip-prinsip pertama, prinsip syariat itu sendiri. Kami rasa demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Meskipun ada yang kitab, saya rasa tidak perlu kami sudah menerangkan tadi bermakna apa berkenaan dengan daruriyat, bahwa hukum Islam itu ada yang sifatnya lahir karena daruri, karena darurat. Di sini dalam kitab ini disebutkan al-masahilud daruriyatu hiyallati yatawaqqafu 'alaiha hayatun nas ad-diniyah wal dunyawiyah bihaitsu idza faqadat ikhtallat al-hayatu fid dunya wa sya'al fasada wa da'an na'ima wa da'an na'imu abadi wa halal iqab fil akhirah. Artinya kemaslahatan daruri adalah sesuatu yang terhenti kebutuhan manusia dalam hidup ini, baik kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Artinya andai kata darurat ini ditiadakan, tidak diindahkan, dibiarkan, ikhtalat hayatud dunia, maka akan hilanglah makna hidup manusia di dunia. Wasya'a fasad, dan lahirlah kerusakan-kerusakan lain, dan wada'an na'im al-abadi, dan hilanglah nikmat-nikmat yang seharusnya bisa berkelanjutan. Wahalla iqaba fil akhirah, dan akan melahirkan
halal sanksi di hari akhirat, akan terjadi sanksi di akhirat. Jadi ini banyak kalau kita membaca, bahkan jangan ikut 3, satu saja ini tidak cukup. Hanya saja untuk diketahui bahwa ada dalam agama kita ini perubahan-perubahan, tinjauan-tinjauan hukum yang kesemuanya berpijak kepada prinsip-prinsip syariat, sehingga syariat itu bisa berlaku sepanjang zaman dan diakui oleh para sarjana Islam dan juga dimengerti dan diyakini oleh pemuka-pemuka negara-negara dan dari non-Islam. Saya rasa demikian dan tidak bisa dilanjutkan lagi karena ini panjang uraiannya, kecuali kami maaf kalau dalam uraian ini khusus berhubungan dengan usul fiqh. Sesekali kita belajar usul fiqh. Usul fiqh adalah suatu sistem pola dalam menjabarkan hukum. Dengan susul ini kita akan dapat menemukan hukum sesuai dengan tujuan daripada syariat kita itu sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي